Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai distribusi titel fintech di Indonesia pada mata kuliah Inovasi Teknologi dan Finansial. Nah, sebelum lebih jauh pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Nama saya Rana Amalia dan tentunya saya didampingi oleh rekan-rekan saya yang lain, ada Anissa Permatasari, ada Laura Inggrisnya, dan ada Cynthia Indri. Oke, jadi ada beberapa tipe fintech. Yang pertama itu ada payment, yang kedua itu ada personal financing and wealth management, lalu ada juga insurtech, ada comparison, crowdfunding, health system, crypto and blockchain, accounting, dan lending yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Kayak pertama ada payment. Di payment ini atau pembayaran ini jadi merupakan perangkat teknologi yang memungkinkan satu individu itu melakukan suatu transaksi melalui dompet digital atau portal pembayaran. Mungkin contoh aplikasinya yang pertama itu ada contohnya MyExcel. Jadi di MyExcel ini kita kalau misalnya beli paket data untuk provider Excel itu di aplikasi MyExcel itu menggunakan dompet digital tersendiri yaitu si My Excel Wallet. Oke, selanjutnya itu ada GoPay, di mana aplikasi GoPay ini kita melakukan pembayaran untuk seperti PLN, terus pulsa, bisa juga untuk pembayaran di aplikasi Gojek, Gokar, ataupun di GoFood-nya. Selanjutnya ada aplikasi Flip yang dimana menyediakan layanan pengiriman uang antar bank tanpa biaya. Selain itu, Flip juga memiliki layanan kris, transfer uang ke luar negeri, top up e-money, dan produk digital seperti pulsa dan token listrik. Contoh terakhir dari vintage payment adalah ShopeePay. ShopeePay ini merupakan aplikasi pembayaran belanja yang dikembangkan oleh Shopee. Shopee sendiri memiliki berbagai fitur pembayaran mulai dari belanja online, pembayaran listrik, pulsa, dan berbagai pembayaran lainnya. Selanjutnya adalah personal finance and wealth management, yang dimana perusahaan teknologi yang membantu pelanggan mengelola tagihan, akun, atau aset-aset yang dimiliki pengguna untuk melakukan perencanaan keuangan atau personal dana atau keluarga. Nah, salah satu contoh aplikasinya adalah Finansialku. Finansialku ini merupakan perusahaan perencanaan keuangan yang memiliki portal edukasi dan konsultasi keuangan. Fitur Finansialku ini terdapat mencatat keuangan, membuat anggaran, perencanaan keuangan, mengelola investasi, dan membuat laporan keuangan. Tipe selanjutnya itu ada insurtech, sesuai dengan namanya gabungan antara teknologi dengan asuransi. Jadi di insurtech ini dikembangkan inovasi teknologi yang bertujuan untuk bisa meningkatkan efisiensi dari model industri asuransi yang berjalan pada saat ini. Nah, mungkin ada beberapa tipe, mungkin ada marketplace, ada digital broker age. Nah, di sini itu berguna untuk sebagai platform untuk menjual berbagai produk asuransi. Itu ada B2B digital distributor, itu berguna untuk bisa menawarkan produk asuransi langsung ke perusahaan. Terus ada personal finance assistant di sini berguna untuk membantu para penggunanya itu mencari produk asuransi sesuai dengan profilnya. Dan yang terakhir ini tech enablers berguna untuk bisa nawarin kemudahan teknologi di produk asuransi. Oke,
jenis fintech selanjutnya itu adalah comparison, di mana di comparison ini kita tuh ada fitur yang memungkinkan kita untuk membandingkan layanan ataupun produk keuangan, di mana di comparison sendiri tuh banyak jenisnya, ada cekaja.com, terus ada Cermati, ada Kredibel, Traveloka, ada Pricebook, terus ada ketabis.com, sama halomoney.co.id. Nah, salah satu contoh yang bakal jelasin itu adalah Traveloka, di mana di Traveloka sendiri kita bisa membandingkan nih harga tiket pesawat dari berbagai maskapai, baik itu dari harga terendah maupun dari harga tertinggi. Dan itu juga ada cekaja.com, di mana di cek aja ini kita bisa menemukan atau ya kiranya tepat sesuai lah dengan kondisi kita. Bisa. Ada fintech crowdfunding, di mana fintech ini kan kita sejumlah si kompetitor tadi dia saling bekerja sama, si kontributor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan mengumpulkan suatu pendanaan, di mana contohnya itu ada ID, terus ada dompet Duafa, terus ada Mapan, ada benihbaik.com, ada Capital Boost, ada kitabisa.com, sama Gamprangan. Nah, yang bakal jelasin sini itu adalah misalnya Wikir ID, di mana di Wikir ID itu tuh bisa membantu kita mengumpulkan suatu pendanaan untuk membantu para pasien mendapatkan pengobatan yang maksimal. Terus juga ada dompet duafa, di mana kita bisa membayar zakat ataupun membantu pasien juga. Banyak juga contoh-contoh lainnya. Bisa di next. Dan tipe lain di sini ada POS system. Jadi POS system ini kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk bisa mempersatukan operasi dalam suatu bisnis. Dan juga mampu untuk mengelola transaksi secara tepat, cepat, dan digital. Nah, contohnya mungkin di sini ada Opsera, Jepol Kios, Biber, Pawan, Hello Bill, Ikhlas, Glukos, Moka, sama Volvo. Nah, salah satunya yang mau dibahas adalah Dimpos. Nah, Dimpos ini merupakan aplikasi kasir atau point of sale online untuk bisnis-bisnis retail. Selanjutnya adalah kripto dan blockchain. Kripto dan blockchain itu merupakan suatu alternatif bentuk mata uang virtual dan di mana bank bukan sebagai perantaranya. Mata uang digital ini memiliki nilai sendiri. Salah satu aplikasinya yaitu Pintu. Nah, Pintu ini sebuah aplikasi trading kripto yang dapat dipakai untuk berinvestasi jual beli aset kripto. Dengan aplikasi Pintu ini, kita bisa membeli dan menjual beragam aset kripto yang tersedia. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada accounting. Vintage pada accounting itu membantu untuk meningkatkan otomatisasi proses akuntansi dan menawarkan akses bisnis layanan akuntansi di mana saja dan kapan saja. Nah, contohnya di sini ada Mekari, ada Master ERP dan Zahir. Nah, untuk Mekari sendiri itu memiliki beberapa website lainnya seperti ada Talenta, ada Slekr, Jurnal, dan Klik Pajak. Nah, Mekari ini memberikan layanan beberapa fitur untuk membantu pebisnis dalam melakukan pencatatan dari jurnal hingga laporan keuangan. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada lending. Vintage lending itu memberikan pinjaman non-bank yang berfokus pada internet dan teknologi sebagai dasar untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, keputusan untuk pemberian pinjaman, sumber pelanggan, dan pendanaan. Nah, beberapa contoh diantaranya itu ada Tunai Kita, Taralit, Modalku, Investri, Amarta, dan Coinworks. Nah, kalau di salah satu yang bakal saya jelasin adalah Amarta. Nah, untuk Amarta ini sendiri, dia merupakan pinjaman non-bank yang berfokus pada UMKM. Nah, Amarta ini sendiri dia tuh udah memiliki sertifikasi dan beberapa penghargaan yang bisa menjamin keamanan dari Amarta itu sendiri.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.